Assalamualaikum mahasiswa sekalian. Kita bertemu kembali dengan mata kuliah Sistem Operasi. Pembahasan kita kali ini adalah beberapa bagian dari komputer yang berhubungan langsung dengan sistem operasi. Yang pertama adalah sumber daya komputer atau biasa disebut dengan SDK. SDK atau sumber daya komputer terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah CPU, yang kedua adalah memori utama, dan yang ketiga adalah modul input-output. Ketiga bagian ini akan berhubungan dengan menggunakan sebuah media yang disebut dengan sistem interkoneksi atau sistem interconnection atau bus system. Nanti di bagian belakang akan kita bahas. Ketika menjalankan tugasnya masing-masing, sumber daya komputer ini akan memproses sesuatu. Yang diproses namanya adalah file. Jadi ketika menjalankan fungsinya masing-masing, ketiga bagian ini akan memproses, yang diproses namanya adalah file. File ini bisa berasal dari file user, file system, atau file sistem operasi. Mahasiswa sekalian, berikutnya adalah struktur komputer. Struktur komputer ini terdiri dari 3 bagian seperti sumber daya komputer tadi. Struktur komputer menggambarkan bagaimana komponen-komponen ini saling terkait atau berhubungan satu dengan yang lainnya. Struktur komputer terdiri yang pertama adalah CPU atau prosesor yang berguna untuk mengontrol operasi komputer dan membentuk fungsi-fungsi pengolahan data. Yang kedua adalah memori utama yang berguna untuk menyimpan data walaupun sementara. Ya, jadi memori utama ini bisa menyimpan data walaupun sementara. Kemudian yang ketiga adalah modul atau alat input-output yang berguna untuk memindahkan data antara komputer dengan dunia luarnya. Jadi modul input-output ini nanti akan terhubung dengan yang namanya peripheral. Peripheral bisa berupa monitor, bisa berupa keyboard, bisa berupa mouse, bisa berupa speaker, bisa berupa flash disk, dan lain sebagainya. Nah, semuanya itu nanti sebelum masuk ke CPU atau memori utama akan melewati yang namanya modul input-output. Jadi ini adalah yang memindahkan data antara komputer dengan dunia luarnya. Atau ketika data masuk, maka dia juga harus melewati modul input-output. Yang keempat adalah sistem interconnection, biasanya disebut dengan bus system, berisi beberapa mekanisme atau cara komunikasi antara CPU dengan memori utama dan modul input-output. Mahasiswa sekalian, berikutnya adalah bagian dari CPU. Jadi CPU ini terdiri dari beberapa bagian atau ruangan-ruangan yang biasanya ruangan-ruangan atau bagian-bagian itu disebut dengan register. Kita akan bahas mengenai register internal dari CPU. Yang pertama, CPU terdiri dari MAR atau Memory Address Register yang bertugas untuk menentukan alamat dalam memori untuk baca dan tulis. Baca itu berarti CPU menerima data dari memori utama, tulis berarti CPU memberikan data ke memori utama. Jadi yang bertugas membaca atau menulis itu adalah Memory Address Register yang menyimpan alamatnya di dalam memori utama. Yang kedua adalah Memory Buffer Register. Buffer di sini artinya adalah tempat untuk menyimpan sementara. Jadi dalam CPU ini ada ruangan yang digunakan untuk menyimpan sementara, namanya buffer. Ada Memory Buffer Register, berisi data yang akan dituliskan ke memori, atau data yang diterima dari memori. Yang diterima di CPU di dalam Memory Buffer Register. Berikutnya adalah Input-Output Address Register untuk menspesifikasikan perangkat I/O tertentu. Ini berarti CPU berhubungan dengan modul input-output. Data itu asalnya dari mana? Apakah dari keyboard, dari mouse, atau menjadi output keluar melalui monitor atau speaker menjadi sebuah suara. Nomor 3, Input-Output Buffer Register untuk pertukaran data antara modul I/O dengan CPU. Sama dengan memori tadi, ketika bertukar data antara CPU dengan modul input-output,
maka data yang berasal dari modul input-output akan disimpan terlebih dahulu ke dalam buffer register I/O. Nomor 4, Arithmetic Logic Unit. CPU terdiri dari register yang bernama Arithmetic Logic Unit. Arithmetic Logic Unit ini adalah bagian yang memiliki kemampuan mengoperasikan data biner. Jadi di dalam Arithmetic Logic Unit, maka perhitungan aritmetika atau komputasi aritmetika akan dilakukan secara detail. Misalkan instruksinya adalah 1 ditambah 1, maka 1 ditambah 1 akan dihitung pada Arithmetic Logic Unit menjadi sama dengan 2. Nomor 5, memori berisi sekumpulan lokasi yang didefinisikan dengan alamat-alamat yang memiliki nomor-nomor tertentu. Alamat dalam sebuah komputer selalu berbentuk angka, ya. Alamat selalu berbentuk angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai batas maksimum dari memori tersebut. Ada yang memulai dari 0, ada yang memulai dari 1, ada yang memulai dengan mengatakan dari bilangan bulat. Nomor 6, input-output memindahkan data dari perangkat eksternal tadi, keyboard, mouse, flash disk, dan sebagainya, ke CPU. Dari luar masuk ke modul input-output, kirimkan ke CPU, atau sebaliknya dari CPU ke modul input-output, kemudian keluar melalui perangkat output. Berisi buffer internal untuk menampung data sementara sampai data dikirim. Jadi dalam modul input-output ini ada pembufferan juga yang nanti akan digunakan untuk membufferkan data sehingga data bisa dikirim ke CPU atau dikirimkan ke peralatan peripheral.